Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhu Sirah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini mempunyai nama asli Syaibatul Hamid. Beliau bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini nama aslinya adalah Al-Mughirah bin Qusay. Qusay ini nama aslinya adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu'iddu bin Adnan. Itulah batas dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disepakati. Selebihnya dari apa yang telah disebutkan masih diperselisihkan. Hal lain yang tidak lagi diperselisihkan adalah bahwasanya Adnan itu termasuk anak daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabilah yang paling bersih, keturunan yang paling suci dan utama, sehingga tidak sedikit pun dari karat-karat jahiliyah ini menyusup masuk ke dalam nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Hashiman min Quraisyin wastafani min Bani Hashimin. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak turun Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Seorang penulis terkenal yang bernama Martin Link dalam bukunya yang berjudul Muhammad. Buku ini sangat populer sekali. Bukan hanya di kalangan Arab maupun Barat, tapi juga di banyak negara. Beliau menjelaskan bahwa dinamakan tahun gajah ini berawal dari seorang gubernur Yaman yang bernama Abrahah. Abrahah ini singkat ceritanya membangun gereja yang sangat besar dan megah. Konon gerejanya ini dihiasi dengan batu-batu pualam sisa dari kerajaan Ratu Saba. Setelah pembangunannya selesai, Abraham ini berkirim surat kepada rajanya yang bernama Negus. Dia menjelaskan bahwa dia membangun gereja yang megah untuk dipersembahkan kepada rajanya, dan dia mempunyai tujuan tidak akan berhenti berupaya hingga bisa mengalihkan pusat haji dari Ka'bah di Mekah pindah ke Shana'a di gereja yang ia buat. Cerita ini tidak dirahasiakan, tujuan ini tidak dirahasiakan, sehingga banyak kalangan yang mengetahui apa yang diinginkan dari Abrahah ini. Sehingga ini membuat marah dari kalangan orang-orang Arab yang memang sejak dahulu kala sudah mensucikan Ka'bah dan Mekah. Hingga suatu hari datanglah seorang dari keturunan suku Kinanah yang menghancurkan gereja milik Abrahah. Abrahah marah. Dia berniat untuk membalas dendam.
Lalu ia kumpulkan pasukannya, yang mana di dalam pasukan itu terdiri dari pasukan gajah. Abrahah datang ke Mekah dengan satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkannya dengan suatu mukjizat yang mengagumkan, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Menurut riwayat yang paling kuat, kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada hari Senin malam, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya yang bernama Sayyid Abdullah meninggal dunia ketika ibunya sedang mengandung Nabi Muhammad 2 bulan. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW kemudian disusukan kepada seorang perempuan yang bernama Halimah binti Abu Dhu'aib. Halimah ini berasal dari pedalaman Bani Sa'ad bin Bakar. Ini adalah sebuah tradisi di Arab yang mana seorang bayi ketika lahir kemudian disusukan kepada orang lain. Para perawi sirah sepakat bahwa pedalaman Bani Sa'ad pada waktu itu sedang mengalami musim kemarau, yang mana ini menyebabkan keringnya ladang peternakan dan pertanian. Tetapi tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW berada di pedalaman Bani Sa'ad, tepatnya di rumah Halimah, menghijaulah kembali tanaman-tanaman di sekitar rumahnya, sehingga kambing-kambingnya Halimah ini pulang kandang dengan perut kenyang dan syarat dengan air susu. Selama keberadaan Nabi Muhammad SAW di pedalaman Bani Sa'ad, telah terjadi peristiwa pembelahan dada, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak perawi. Salah satunya adalah Anas bin Malik, yang mana di dalam riwayatnya diceritakan bahwa suatu saat ketika Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan teman sebayanya, ia didatangi oleh malaikat Jibril, diambil, ditelantangkan, dibelah dadanya, dicuci alaqoh yang diambil dari dalam dadanya itu dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan ke tempat semula dan pulih seperti sedia kala. Peristiwa ini tentu membuat kaget dan takut teman-teman sebayanya Nabi Muhammad ketika bermain. Kemudian mereka melapor kepada Halimah bahwa Muhammad telah dibunuh. Tetapi kemudian Halimah mendapati Nabi Muhammad SAW dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia genap 5 tahun, ia dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya yang bernama Sayyidah Aminah meninggal dunia. Setelah itu beliau berada dalam asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah genap berusia 8 tahun, ia ditinggal meninggal dunia oleh kakeknya. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari pembahasan di atas, ada beberapa poin penting yang layak untuk kita bahas lebih lanjut. Di antaranya adalah bahwa di dalam nasab Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut terdapat beberapa dalil yang mana jelas bahwa Allah mengutamakan bangsa Arab dari semua bangsa dan mengutamakan Quraisy dari semua kabilah. Kita bisa menjumpai dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah berdiri di atas mimbar, kemudian bersabda, "Man ana?" Faqalu anta Rasulullahi alaikassalam.
Faqala ana Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib. Innallaha khalaqa al-khalqa thumma ja'alahum firqataini faja'alani fi khairihim firqatan. Thumma ja'alahum qabaila faja'alani fi khairihim qabilatan. Thumma ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan wa khairuhum nafsan. Siapa aku, kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kemudian sahabatnya menjawab, engkau adalah Rasulullah, semoga keselamatan atasmu. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk atau manusia, kemudian Dia menjadikan mereka dua kelompok, lalu menjadikan aku di dalam kelompok yang terbaik. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa kabilah dan menjadikan aku di dalam kabilah yang terbaik. Kemudian Dia menjadikan mereka beberapa rumah dan menjadikan aku di rumah yang terbaik dan paling baik jiwanya. Perlu kita ketahui bahwa konsekuensi mencintai Rasulullah SAW ialah mencintai kaum dan kabilah di mana Rasulullah SAW lahir. Hal ini bukan dari segi individu dan jenis, melainkan dari segi hakikat semata. Karena hakikat Arab Quraisy telah mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bernasabnya Rasulullah SAW kepada kabilah tersebut. Hal ini tidak bertentangan dengan adanya orang-orang Arab atau Quraisy yang menyimpang dari jalan Allah dan merosot tingkat keislamannya. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, penyimpangan atau kemerosotan itu secara otomatis akan memutus dan menghapus kaitan nisbat antara mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bukan suatu kebetulan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian ibunya juga meninggal dunia di usia 6 tahun, diasuh kakeknya 2 tahun, ditinggal meninggal juga oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini bukan suatu kebetulan. Allah memang memilihkan kehidupan atau pertumbuhan Nabi Muhammad SAW dengan keadaan semacam itu, dan di mana di dalamnya mengandung hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa di antara hikmah tersebut adalah agar musuh-musuh Islam tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati pengikut Nabi Muhammad SAW, atau menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibina dakwah dan risalahnya semenjak kecil oleh bimbingan bapaknya atau kakeknya. Karena kita ketahui bahwa kakeknya adalah seorang tokoh di antara kaumnya. Kepada Abdul Muttalib lah diserahkan tanggung jawab memberi jamuan makan dan minum para tamu-tamu Allah. Adalah wajar jika seandainya bapaknya atau kakeknya yang mempunyai kedudukan yang tinggi di antara kaumnya ini masih hidup, akan membimbing dan mengarahkan cucu atau anaknya kepada warisan atau kedudukan yang dimilikinya. Tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah betul-betul menghapus, memupus kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal semacam itu. Selain itu, kita tahu bahwa Rasulullah SAW hidup dalam keadaan bisa dibilang kurang dari kasih sayang orang tua. Bapaknya sudah tidak ada ketika lahir, masih dalam keadaan anak-anak di usia 6 tahun sudah ditinggal meninggal dunia oleh ibunya. Kemudian umur 8 tahun ditinggal meninggal oleh kakeknya.
kemudian diasuh oleh pamannya, yang pamannya ini bukan orang kaya. Allah betul-betul menghendaki agar Rasulullah ini tumbuh dan dipelihara oleh inayah Allah semata, jauh dari tangan-tangan yang memanjakannya dan harta benda yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan. Hal ini agar jiwanya tidak cenderung kepada kemewahan dan kedudukan. Inilah hikmah-hikmah yang sangat luar biasa, dan Allah memang telah memilihkan fase-fase kehidupan yang demikian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para perawi sirah sepakat bahwa ladang-ladang Halimah Sa'diyah kembali menghijau setelah sebelumnya mengalami kekeringan. Hal ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa, bahwa kejadian ini menunjukkan ketinggian derajat dan martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Kehadiran dan keberadaan Rasulullah di tempatnya Halimah tadi menjadi sebab utama bagi datangnya keberkahan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat bagi manusia. Dalam masa penyusuan, ketika Nabi Muhammad berada di pedalaman Bani Sa'ad bin Bakar, terjadilah peristiwa besar, yaitu pembelahan dada. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, hikmah atau maksud dari tujuan ini bukan untuk mencabut kelenjar kejahatan di dalam jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Hal ini karena jika kejahatan itu sumbernya terletak pada kelenjar yang ada di dalam jasad atau gumpalan yang ada pada salah satu bagian tubuh, niscaya orang jahat pun akan menjadi baik bila melakukan operasi bedah. Akan tetapi tampaknya tujuan peristiwa tersebut adalah sebagai pengumuman terhadap suatu perkara yang besar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dipersiapkan dan mendapat pemeliharaan atau ismah dan wahyu semenjak kecilnya dengan sarana-sarana material. Hal ini terjadi agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan risalahnya. Dengan demikian, peristiwa proses tersebut merupakan semacam operasi pembersihan spiritual. Tetapi peristiwa tersebut melalui proses fisik sebagai pengumuman Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Semoga apa yang kita bahas ini mendapat ridho dari Allah dan menjadikan ilmu yang kita fahami sebagai ilmu yang manfaat. Semoga kita senantiasa dalam keselamatan, kesehatan, dan rahmatnya Allah Ta'ala. Insya Allah akan kita teruskan pada bab-bab berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.